Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membicarakan tetap tentang mukjizat Yesus, tetapi satu mukjizat yang benar-benar luar biasa. Bukan saja yang kesembuhan atau yang lain, tetapi bagaimana Yesus melakukan mukjizat di dalam keluarga kita. Mari kita masuk dan belajar bersama dalam program Life Unlimited. Ya, halo and welcome back kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini. Life Unlimited itu bahasa Inggris yang berarti hidup yang tidak dibatasi, hidup yang luar biasa. Dan itu adalah harapan saya yang setiap pemirsa Life Unlimited ini alami. Bahwa kita benar-benar alami hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus, hidup di dalam semua janji-janji Yesus, hidup mengalami mukjizat Yesus. Dan karena itu kita membahas hari ini mukjizat Yesus. Memang Yesus menyembuhkan, memang Yesus dapat memberi kelimpahan, memang Yesus dapat melakukan itu semua. Tetapi pernah nggak berpikir tentang mukjizat pertama yang Yesus lakukan? Mukjizat pertama yang Yesus lakukan adalah salah satu mukjizat yang mungkin kadang-kadang kita lupakan, adalah mukjizat yang juga berarti bagi kita hari ini. Yang mukjizat yang menunjukkan Yesus peduli tentang keluarga, pernikahan. Yesus memberkati. Ada sudah mulai tebak ya, mukjizat pertama Yesus yang mana? Ada yang sudah mulai ingat? Ya, mungkin ada yang sudah mulai ingat bagaimana mukjizat pertama yang Yesus lakukan sebenarnya adalah di mana dia menjadikan air itu menjadi anggur. Itu satu hal yang benar-benar ajaib dan luar biasa. Memang tidak gampang membuat air menjadi anggur. Mungkin kita belum pernah melihat itu terjadi ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang air yang tidak ada buah anggur di dalamnya, yang tidak ada lama prosesnya, tiba-tiba bisa menjadikan anggur ya, bisa menjadi minuman yang begitu berbeda, yang biasanya perlu proses cukup lama, fermentasi, dan perlu buahnya di dalamnya. Yesus memang dapat melakukannya karena Yesus adalah Sang Pencipta. Tetapi ajaib, Yesus tidak mulai pelayanannya dengan sesuatu yang kecil. Mungkin menyembuhkan orang yang demam atau sakit kepala. Dalam pelayanan, dia tetap pedulikan hal kecil dan melakukannya. Tetapi pertama kali dia lakukan mukjizat, dia langsung mulai dengan mungkin salah satunya yang paling sulit untuk dilakukan. Nah, mungkin ada beberapa arti kenapa Yesus melakukannya seperti itu. Mungkin supaya dia tidak mulai dengan hanya sesuatu yang kecil, tapi langsung mulai dengan yang paling sulit, menunjukkan dia benar-benar Tuhan dan dapat melakukan segala sesuatu. Atau mungkin juga dia mau kita ingat bahwa memang hal-hal penting. Kita memiliki tubuh yang sehat, kita mungkin memiliki uang yang cukup, kita memiliki hal-hal seperti itu baik. Tetapi bagaimana juga Yesus mau menunjukkan hatinya untuk memberkati pernikahan dan keluarga. Mari kita masuk dan membaca kisah ini bersama-sama. Banyak hal yang indah yang kita akan temukan. Perkata pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi ada bagian penting, makanya kita harus tahu hadir. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ingat ya, ibu Yesus tahu Yesus itu siapa.
Sebelum pun dia melahirkan Yesus kan sudah ada malaikat yang memberitahukan, dia pun dihamili oleh Roh Kudus. Dia tahu memang Yesus itu ajaib. Dan mungkin dia sebagai seorang ibu sudah lihat, nah ingat Yesus di sini bukan usia 12 tahun, bukan 17 tahun. Yesus di sini sudah 30 tahun ya, sudah benar-benar dewasa. Dia sudah lihat dia puluhan tahun dan dia sudah tahu memiliki seperti apa. Memang Yesus menunggu saatnya. Memang Yesus menunggu saat dari para Bapa untuk mulai. Nah, awalnya di sini Yesus katakan belum tiba. Tetapi mungkin dia ada tanya lagi, Bapa di surga, kapan atau bagaimana? Karena di sini seperti ibunya pun bisa merasakan waktunya sudah tiba, sudah saatnya untuk mulai lakukan sesuatu. Nah, sebenarnya di sini mungkin kita pikir masalah yang kecil. Kenapa ibunya pun minta Yesus lakukan sesuatu yang di sini? Tetapi kita harus menyadari kalau ibu Yesus ada di situ di perkawinan ini, Yesus pun diundang, murid-muridnya diundang, berarti ini pasti mungkin keluarga yang sangat dekat kepada mereka. Keluarga yang mereka sangat sayangi. Dan pada budaya waktu itu, ini bukan pemberkatan yang selesai dalam sehari ya. Ini adalah acara yang bisa seminggu ya, berhari-hari terus. Dan memang yang mereka minum di budaya itu adalah anggur. Itu kan minuman mereka. Jadi kalau bayangkan anggurnya habis cepat sekali dalam pestanya ini, itu akan membuat keluarga ini benar-benar malu di depan seluruh komunitas. Mungkin itu mereka anggap pun satu tanda seperti pernikahan ini akan gagal. Kalau pestanya pun gagal, tidak ada anggur, tidak ada nikmat, wah pasti ini pernikahan ini pun akan hancur juga seperti itu. Jadi Yesus benar-benar memiliki kasih sayang, menunjukkan dia mau memberkati, bukan saja pesta ini, dia mau memberkati pernikahan ini dengan nikmat, dengan kelimpahan, memberkati bahwa ini akan berbuah, bersukacita, luar biasa. Dan saya percaya itu pun hati Yesus bagi setiap pernikahan dan keluarga kita. Yesus mau memberkati kita untuk memiliki harapan bahwa kita bisa memiliki satu keluarga, satu rumah, pernikahan yang penuh dengan kasih sayang Yesus, penuh dengan sukacita yang datang daripada Yesus. Mungkin sebelumnya kita lihat yang mencewakan, yang hancur, yang mungkin kita pernah lihat yang tidak ada nikmat dan rasa kasih sayang di antaranya. Tetapi saya percaya di mana ada Yesus, semuanya berubah. Kalau dalam pesta ini tidak ada kehadiran Yesus di situ, semuanya hancur. Akan ada yang marah, akan ada yang kecewa, ada yang akan merasa gagal. Mungkin keluarga ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa bisa habis seperti ini? Akan ada banyak hal yang terjadi, bahkan di depan komunitas ini. Tetapi karena ada Yesus yang hadir, semuanya berubah. Dan saya mau katakan itu juga bagi keluarga kita, bagi pernikahan kita. Di mana ada Yesus, semuanya berubah. Makanya kehadiran Yesus bukan saja di dalam ibadah, di gereja, kepercayaan kita, tetapi Yesus di tengah-tengah pernikahan dan keluarga kita. Saya sendiri sangat alami hal ini. Saya dibesarkan di dalam keluarga di mana saya melihat pernikahan itu tahan, tetapi tidak ada mungkin kasih sayang, tidak ada nikmat, tidak ada sukacita, sering jadi ribut dan tidak ada terlalu banyak gambaran pernikahan yang baik di depan mata saya. Tetapi saya sangat bersyukur, saya memutuskan kalau ada Yesus dalam hidupku, pernikahan saya akan berbeda. Dan itu betul-betul terjadi. Saya sudah menikah hampir 9 tahun. Dan benar-benar luar biasa. Beda sekali. Kehadiran Yesus. Bukan saja kepercayaan kita di ibadah, di gereja. Tetapi kehadiran Yesus menjadi pusat kita dalam pernikahan dan keluarga kita. Menjadi rumah yang sangat diberkati. Mari kita lihat klip sedikit ini. Mungkin bagaimana Yesus melakukan mukjizat yang pertama ini. Di mana ada ibunya yang minta dia melakukan di pesta perkawinan di Kana. Mari kita saksikan klip singkat ini. Boys, go join the others. I'll be right there.
has not yet come. Fill these jars with water. Go draw some out and serve it to the master of the banquet. Wow, bisa bayangkan betapa luar biasa mereka bersoten. Bagaimana mungkin itu menjadi anggur? Kalau kita lihat di dalam kisahnya, memang berkata di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, di sini banyak. Jadi yang pertama kita lihat, Yesus pun memberkati, bukan dengan yang pas-pas atau kekurangan. Yesus memberkati mereka. Ada berkat dan bukan kekurangan. Ada berkat, malahan kelimpaan. Dia tidak kasih tahu, oh kalau itu saya kasih cukup aja untuk hari ini supaya 1 gelas lagi semua dan cukup. Tetapi di mana ada Yesus, itu dapat dia memberi sampai penuh semua, sampai kelimpaan semuanya. Nah, saya mau kita juga merasakan, ini adalah bukan saja bagi pesta itu, tapi bagi pernikahan dan keluarga kita semuanya. Yesus mau benar-benar memenuhi hidup kita. Kalau dalam Efesus itu ceritakan tentang pernikahan dalam perjanjian baru seperti kita hari ini. Dalam Efesus 5 ayat 30 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang ada maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, dia berkata, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, lain kasih seperti ini. Yesus secara bagaimana Yesus mengasihi kita, itu bagaimana seorang suami mengasihi istri, dan bagaimana kita menghormati Yesus secara seorang istri menghormati suami. Ini adalah gambaran. Pernikahan itu adalah gambaran bagaimana hubungan kita dengan Yesus yang indah. Jadi pernikahan itu bukan saja satu hal yang kita lakukan karena sudah usia, disuruh orang tua, kita mau punya anak, sudah waktunya. Tetapi kita harus tahu alasan untuk pernikahan itu adalah menjadi gambaran bagaimana kita dengan Yesus. Kita disayangi Yesus, kita hargailah Yesus, kita punya hubungan yang intim yang luar biasa menjadi satu dengan Yesus. Sama seperti itu suami dan istri menjadi satu keluarga yang baru dan menjadi gambaran bagi dunia bagaimana Yesus mengasihi kita. Jadi ada berkat bagi pernikahan. Ada berkat bagi pernikahan apa? Bahwa Yesus sendiri turun tangan. Yesus sendiri dalam pernikahan temannya ini. Yesus pun turun tangan, tidak mengabaikan. Bukan Yesus berkata, oke, sudah jadi, saya mau saksikan bagaimana kalian. Tetapi Yesus ambil bagian menolong kita. Yesus menolong setiap suami, tidak dengan dikasihmu sendiri, tapi ambillah daripada Yesus. Dan istri pun ambillah kekuatan daripada Yesus. Kita masing-masing ambil daripada Yesus. Dan saat kita jadi satu, itu luar biasa kekuatannya dan nikmatnya yang ada di dalam Tuhan. Saya pun sering berkata kepada siswa saya dalam sekolah Alkitab, masih banyak yang single, yang belum menikah di situ. Dan saya katakan di mata dunia kita sering seperti ini. Seperti ini ada 2 gelas air yang setengah penuh. Dan sering sekali saat orang jumpa, ada laki-laki dan perempuan, sering sekali yang mereka meminta adalah, tolong penuhi aku ini
setengahlah sukacitaku, setengahlah kepuasan dalam hidup ini. Minta satu orang ini penuhi sampai jadi penuh. Nah masalahnya, ini pun menjadi kekurangan, ini pun menjadi kering. Tolonglah kamu yang harus isi aku, kamu harus isi aku, kasihlah aku. Nah ini dengan cara seperti ini selalu kecapekan. Satu yang paksa, satu yang memberi, satu dan harapan kita dari seseorang. Nah, saya mau katakan ini salah pandangan kita. Salah membuat begini terus loh, capek loh, saling menuntut satu dengan yang lain. Cara betul adalah kalau dua-duanya sudah penuh dengan kasih Yesus. Dua-duanya sudah penuh dengan berkat Tuhan, sudah puas dengan hadirat Tuhan. Dan kalau datang bersama dua orang yang penuh, benar-benar nikmati kehidupan ini dengan luar biasa. Jadi kunci yang luar biasa, kita tidak mau dipuaskan dari seseorang. Kita sudah dipuaskan oleh kasih Yesus sampai kelimpahan. Makanya saat kita masuk bersama-sama, benar-benar bisa nikmati hubungan keluarga dengan Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Kalau kita baca terus dalam kisah ini pun berkata apa? Yesus pun minta kepada pelayan-pelayan itu, isi teman-teman itu penuh dengan air. Lihat di situ kan, penuh, bukan setengah-setengah. Penuh dengan air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cenderunglah dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Nah mereka juga tak menghargai melakukan apa yang Yesus minta. Tetapi yang luar biasa, Yesus di sini bukan saja membuat anggur yang biasa, yang oke lah diterima. Ternyata kalau kita baca terus, setelah pemimpin pesta itu, ya setelah dia ngecek air yang telah menjadi anggur itu. Dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang tahu, mengetahuinya dia memanggil mempelai laki-laki. Dia memanggil ini yang menikahi ini. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang. Nah maksudnya apa? Dia berkata apa? Bahwa ini adalah yang terbaik. Jadi saya mau katakan kepada kita juga hari ini, bahwa berkat Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tidak hanya mau berikan kepada kita yang cukup-cukup, yang biasa-biasa. Tahanlah saja dalam rekam. Tahanlah sampai mati, jangan cerai, itu saja. Yang penting tahan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah yang paling indah, yang paling manis, yang paling luar biasa. Itu adalah hati Tuhan bagi kita. Saat Yesus lakukan sesuatu, Yesus tidak hanya lakukan yang biasa-biasa. Yesus benar-benar lakukan yang terbaik dan yang luar biasa. Itu adalah cara Yesus mengasihi kita. Nah, kita harus menyadari untuk kita mengasihi seseorang di dunia ini, apalagi untuk seumur hidup sampai mati, itu tidak selalu gampang. Pasti ada masalah, pasti ada yang kurang cocok. Jadi karena itu kita harus menyadari untuk mengasihi orang lain, kita harus lebih dahulu menerima kasih daripada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang mengasihi kita dengan sempurna. Hanya Yesus satu-satunya yang benar-benar sudah membuktikan dari salibnya betapa dia mengasihi kita. Dengan dia rela ambil setiap kesalahan dan dosa kita. Dengan dia rela menjadi pengganti bagi kita. Kalau kita belum menyadari betapa banyak Tuhan mengasihi kita, mungkin kita akan kurang mengasihi diri, kurang mengasihi orang lain. Tidak ada isi di dalam diri kita untuk mengeluarkan kepada yang lain. Tetapi karena ada Yesus yang sudah mengasihi kita dengan kelimpahan, sudah memberkati kita dengan terbaik. Makanya dengan kelimpahan kasih kita terima daripada Yesus, kita dapat saling mengasihi. Wow, itu luar biasa sekali. Saya percaya harapan kita untuk semua keluarga kita, untuk seluruh hidup kita, bahwa Yesus menjadi sumber sukacita, kepuasan, kasih
Itu bukan daripada suami atau istri atau daripada anak-anak. Kalau kita berharap suami, istri, anak-anak, orang lain menjadi sumber kepuasan kita, kita akan pasti kecewa. Sebaik-baik apapun mereka. Ya, suami saya baik, tapi saya sering katakan kalau saya mau suami saya menjadi seperti sumber kasih, sumber kepuasan, sumber tujuan hidup, sumber semua, wah saya akan kecewa sekalipun dia begitu baik. Karena itu bukan posisi dia. Itu adalah bagian Yesus. Bagian Yesus. Jadi saat saya terima kepuasan, kasih sayang, saya terima tujuan hidup, saya terima kekuatan dan sumber sukacita daripada Yesus, saya pun jauh lebih dapat nikmati keluarga, pernikahan, suami saya dan semuanya. Karena sudah diisi penuh oleh Yesus. Jadi Yesus di sini membuat air sesuatu yang dapat menyegarkan dan perlu untuk hidup. Tetapi Yesus tidak hanya kasih air, oh biar kalian tidak mati, itu sudah cukup. Yesus menjadikan itu anggur. Sesuatu yang manis, yang ada nikmat, yang dalam Alkitab sepertinya menceritakan kasih sayang, cinta, sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang Yesus lakukan. Dia tidak hanya minta kita memiliki keluarga supaya penuhilah bumi sampai di situ saja. Tetapi Yesus mau dalam keluarga kita, dia berikan berkat yang terbaik. Sampai di rumah pun merasa seperti sudah di surga. Luar biasa. Nah mungkin ada yang merasa, Susan, tapi keluarga saya sudah jauh daripada itu, sudah hancur, sudah banyak masalah. Makanya saya mau bawa harapan untuk kita hari ini. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Harapan untuk mukjizat itu masih ada. Tuhan yang sama yang dapat selamatkan pernikahan ini dari merasa malu di seluruh komunitas, dari mungkin tandanya akan hancur dan rusak. Yesus membawa mukjizat dan memulihkan dan membuat pesta ini menjadi luar biasa baik berkatnya. Saya percaya dan saya pernah saksikan pernikahan seperti itu juga. Pernikahan yang kelihatan mau hancur total. Sudah ada yang mau cerai, sudah ada yang selingkuh, sudah ada hatinya yang hancur. Sudah dalam posisi seperti itu. Tapi saat Yesus masuk dalam pernikahan itu dapat dipulihkan. Sampai pernikahan ini, keluarga ini sekarang menjadi satu pernikahan yang counseling banyak yang lain. Memberkati dan memulihkan banyak hubungan dan pernikahan yang lain. Wow, luar biasa apa yang Yesus dapat lakukan. Karena itu kita akan masuk satu lagu, air menjadi anggur. Mengingatkan kita, Tuhan yang sama yang melakukan semua mukjizat itu, sanggup juga melakukan mukjizat bagi kita hari ini. Mari kita saksikan. Air berubah jadi anggur, angin ribut diredakannya, orang mati dia bangkitkan, kuasanya tak pernah berubah. Air berubah jadi anggur, angin ribut diredakannya, orang mati dia bangkitkan. Apalagi masalah hidupku, takkan pernah menyerah, takkan berputus asa. Mujizat masih ada bagi orang percaya. Takkan pernah menyerah, takkan berputus asa. Pegang setiap janjinya, mujizat kan terjadi. Amin. Tuhan yang sama yang membuat air menjadi anggur adalah Tuhan yang sama yang melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Saat dia membuat air menjadi anggur di pesta pernikahan ini, berkata di ayat 11, hasil adalah hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya.
Dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya percaya juga dengan berkat Tuhan, pemulihan yang Tuhan mengerjakan dalam keluargamu akan menjadi tanda bagi dunia dan membawa kemuliaan kepada Yesus. Yang hancur, yang rusak pun Tuhan dapat pulihkan. Bahkan ada berkat yang disampaikan di dalam Mazmur berkata seperti ini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang yang memandang Tuhan, yang hargai Tuhan, yang minta Tuhan, undang Tuhan masuk dalam rumah, akan melihat rumahmu berbuah dengan sukacita, dengan kasih sayang, dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang saya percaya. Ada kita lihat di sini, Yesus memberkati pernikahan. Apa yang kita lihat hari ini, ada berkat bukan kekurangan, ada berkat khususnya bagi pernikahan dan keluarga. Ada hati Tuhan di situ. Ada berkat Tuhan yang terbaik. Bukan saja untuk tahan-tahan, tapi benar-benar nikmati luar biasa sukacitanya. Dan ada Tuhan, itu dia apa? Penuh dengan berkat. Dapat melakukan yang mustahil. Yang hancur, dia tetap memulihkan. Amin. Karena itu saya mau doa satu khusus bagi pernikahan dan keluarga hari ini. Tuhan terima kasih, pernikahan dan keluarga itu ideamu, itu rencanamu untuk menunjukkan gambaran Engkau dan kami kepada dunia. Bagaimana hubungan intim yang penuh dengan kasih sayang dan hormat kepada semua orang. Karena itu Tuhan, saya berdoa bagi setiap pernikahan dan keluarga pemirsa hari ini. Tuhan, kami minta pemulihan terjadi, masing-masing hati dijamah dan terbuka menerima kasih sayang-Mu. Karena di mana ada kasih sayang Yesus, itu memampukan kami saling mengasihi dan saling mengampuni daripada pengampunan dan kasih yang datang daripada-Mu. Dan saya berdoa Tuhan, Engkau memberkati bagi pernikahan yang sudah jalan, Engkau memberkati dengan sukacita, dengan cinta-Mu, dengan puasan daripada karena Engkau adalah sumber. Engkau adalah sumber. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap keluarga pemirsa hari ini di dalam nama Yesus. Amin, amin. Terima kasih kepada semua pemirsa yang masih mau didoakan dalam masalahmu, segera hubungi hotline dan call center. Dan kami akan sangat senang sekali untuk berdoa bersama denganmu. Percayakan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi. God bless you all.